Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Miss Dita, kakak-kakak Asdos, dan teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah proyek 2 yang bertopik manajemen sampah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Filipus Kevin Adi Nugroho, nomor NPM 2007 10730. Saya Bonifasius Adinal Dewanto dengan NPM 2007 10717. Saya Yoel Otniel Pentajun MT dengan NPM 2007 10753. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan sebuah manajemen sampah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Sampah merupakan masalah besar di Indonesia. Menurut Kementerian DLHK atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengakui bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton, yang artinya ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah perharinya. Di Indonesia masih bermasalah dalam manajemen sampah atau pengelolaan sampah. Tidak hanya di daerah pedesaan saja, bahkan perkotaan juga bermasalah dengan pengelolaan tentang sampah. Dan di sini kami kelompok 6 telah mengambil sebuah sampel tempat di suatu perumahan di desa Cangkrep Lor di Purworejo yang bermasalah dengan pengelolaan sampahnya. Dan kami ingin memberikan sebuah inovasi atau memberikan sebuah solusi kepada masyarakat di perumahan tersebut untuk mengatasi masalah manajemen sampah yang ada di perumahan tersebut. Selanjutnya, tujuan manajemen sampah menurut kelompok kami ada 4. Untuk yang pertama, menanggulangi sampah yang berlebihan. Untuk yang kedua, mengubah sampah menjadi sebuah material yang memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, memperbaiki manajemen sampah. Dan yang keempat, menyadarkan masyarakat akan masalah sampah yang ada di tempat tinggalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Boni. Memasuki target dan permasalahan. Di sini targetnya ada di Desa Cangkrep Lor, Purworejo, Jawa Tengah. Permasalahannya yaitu dalam desa sebuah Cangkrep Lor ada sebuah perumahan yang mempunyai permasalahan atau problem mengenai dengan sampah. Di perumahan ini terdapat masalah tentang kekurangan tempat pembuangan sementara atau TPS. Di sisi lain, warga harus membuang sampah ke tempat yang lebih jauh atau di tempat pembuangan akhir. Nah, di dalam perumahan inilah yang akan kami lakukan sebuah inovasi yang belum ada. Data yang kami kumpulkan yaitu terdapat kurang lebih 15 rumah di dalam perumahan. Yang kedua, kurangnya tempat pembuangan sampah sementara. Yang ketiga, tidak ada kerjasama dengan institusi kebersihan seperti DLHK. Solusi yang kami capai yaitu di sini kami kelompok 6 telah merancang sebuah solusi untuk masalah yang ada di perumahan Desa Cangkrep Lor yang bermasalah dengan manajemen sampahnya. Di sini kami membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu warga di perumahan tersebut maupun di perumahan dimanapun berada. Nah, untuk itu kami membuat sebuah aplikasi yang bernama Mr. Uwu yang berarti Tuan Sampah, yang kami ambil dari perpaduan bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Dalam aplikasi ini akan ada berbagai fitur yang dapat digunakan oleh warga yang berada di perumahan. Nah, ini merupakan desain logo Mr. Uwu yang telah kami buat. Mr. Uwu, Let's Us Clean Up.
Dan ini merupakan prototipe aplikasi Mr. Uwu yang kami buat. Ya mungkin memang hanya ini yang bisa kami buat karena keterbatasan waktu dan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur Mr. Uwu. Yang pertama yaitu fitur yang pertama yaitu setor. Fitur ini berfungsi untuk penyetoran sampah yang dapat ditukarkan menjadi poin Uwu Pay. Dalam setor ini sampah-sampah yang bisa disetor yaitu yang pertama setor botol plastik, setor sampah aluminium, logam dan besi, setor sampah kardus, serta setor sampah plastik. Untuk fitur angkat, fitur ini berfungsi pengambilan atau pengangkatan sampah di perumahan yang akan dilakukan oleh instansi DLHK atau Departemen Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Di sini pekerja atau petugas dari DLHK akan datang ke rumah pengguna saat pengguna memencet atau menggunakan fitur angkat ini. Uwu Pay. Dalam fitur ini, pemakai akan dapat melihat poin yang telah didapatkan setelah melakukan setoran sampah di fitur setor. Dalam Uwu Pay ini, setoran botol plastik per 1 kg akan mendapatkan 10 poin Uwu Pay. Setor sampah aluminium, logam, dan besi per 1 kg mendapatkan 25 poin Uwu Pay. Setor sampah kardus per 1 kg mendapat 15 poin Uwu Pay. Dan minimal saldo Uwu Pay 50 poin untuk dapat menukarkan barang hasil daur ulang. Baik, dalam fitur U-Shop ini, pemakai dapat menukarkan poin yang telah didapatkan menjadi bonus yang berupa barang atau pulsa sesuai dengan jumlah poin yang didapatkan. Di sini untuk menukarkan sebuah barang atau pulsa yang ada di U-Shop, minimal poin untuk menukarkan tanaman yang salah satu contoh berupa barang yaitu 100 poin. Untuk pulsa seharga 5.000 ditukarkan dengan 75 poin. Pulsa 100.000 100 poin. Pulsa 10.000 ditukarkan dengan 100 poin. Pulsa 20.000 150 poin. Pulsa 50.000 175 poin. Dan yang terakhir 100.000 225 poin. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu fitur kebijakan. Di sini fitur berisi peraturan-peraturan sebagai panduan dalam menggunakan aplikasi Mr. Uwu. Selanjutnya, fitur logout. Di sini fitur untuk berfungsi keluar dari aplikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Filipus Kevin. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pemasaran dan penyeluruhan aplikasi Mr. Uwu. Untuk meningkatkan penggunaan aplikasi Mr. Uwu ini pada perumahan yang memiliki masalah pada manajemen sampahnya. Di sini kami melakukan penyeluruhan dengan memasarkan aplikasi ini dan menunjukkan demo pemakaian dari aplikasi kami ini. Kami kelompok 6 akan bekerja sama dengan RT setempat untuk membantu mensosialisasikan mengenai aplikasi Mr. Uwu ini yang dapat menyelesaikan masalah manajemen sampah di perumahan setempat. Kami juga memiliki sebuah opsi lain untuk memasarkan dan menyalurkan aplikasi ini. Aplikasi ini bisa disosialisasikan menggunakan platform online atau sosial media dimiliki. Sebagai contoh, platform online yaitu Zoom. Misal ada sebuah webinar tentang kebersihan,
di situ kami mempromosikan aplikasi kami kepada para hadirin yang ada di Zoom. Nah, untuk sosial media, kami membuat sebuah demo aplikasi, lalu mempublikasikannya melewati WA, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan mengenai kesimpulan aplikasi dari Mr. U ini. Aplikasi ini menjadi solusi kami yang terbaik. Di sini kami telah merombak total hasil diskusi kami yang sebelumnya. Dalam aplikasi ini membuat fitur yang sangat membantu antara pihak customer maupun pihak dari aplikasi. Karena keterbatasan waktu sehingga kami kelompok 6 hanya bisa menampilkan prototipe aplikasi Mr. U. Dari kelompok 6 ingin menyampaikan jika ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.